kita harus mengikuti berlawanan arah jarum jam. Jadi tawaf itu kan berlawanan arah jarum jam. Itu gerakan sholat. Istilahnya dari sini ke sini berputar. Itu setiap sudut. Jadi sudut pertama itu baca kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua wa qul ja'al haqqu. Di pojok ketiga la kada ja'akum. Di pojok keempat ya ayyuhar rasul baligh anni ma unzila ilaik. Kemudian kita masuk di dalam langsung berdiri. Kemudian dibaca suratul Fatihah 3 kali. Napa dibaca 2 ayat dalam Quran surah Al-Mu'minun, itu ayat 28 dan 29. Namona tunua pitawi itu boleh ditonan real. Jadi kalau ada kebakaran di dalam rumah itu mati sendiri. Tuh, itu yang ayat sebenarnya yang dianjurkan memang kalau pindah rumah baru. Makanya itu pondok nagurung Tanya Khalil Bangkalan di Madura akatalu natu Belanda di Madura. Itu menyala api di atapnya tapi tidak bisa terbakar. Tapi sekarang itu kayunya pun tidak bisa terbakar. Jadi makanya itu sebenarnya salah satu berkah dari ayat yang lahir bersama Rasulullah. Makilo, jadi tu ampai na baca tu teh bola baru. Hampir setiap biasa kau dia nanti bola baru aku mapatan tahu kita. Makanya tu kalau bola baru biasa 4 tahun. Azan di 4 pojok. Sebenarnya azan itu hanya untuk menutupi ayat ini supaya orang tidak ambil ayatnya. Istilahnya dia bisa kita makanan kena baca. Cuma ini pegawai syarat teman dari Pak Pau dia bisa. Nah ini yang penting. Itu sebenarnya dimulai ke Bapak Ibu sekalian. Karena ini ilmu sebenarnya disembunyikan. Apa namun tu makan reti, namun telur miala atau batu kita celupkan ke air kemudian baca itu baru tiup, baru lemparkan ke situ. Misalnya dia nalete, ya tuh kami itu banan, itu barakat nih. Jadi itu yang sebenarnya itu 4 ayat di dalam Al-Quran itu. Sebenarnya 5 karena lakad ja'akum itu 2 ayat. 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Jadi, tapi itu harus diurut. Jadi dia di pesisir. Yang pertama itu kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Itu ayat tentang Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua wa qul ja'al haqq wa sakal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian yang ketiga la kada ja'akum itu At-Taubah. Kemudian ya ayyuhar rasul baligh anni ma unzila ilaik. Jadi itu yang dibaca. Tapi biasa kalau dia baca dia ketika masuk ke dalam rumah itu tadi baca suratul Fatihah 3 kali. Kemudian 2 ayat. 1. Jadi 2 ayat Quran surah Al-Mu'minun. Itu ayat 28 dan 29. Jadi itu yang dibaca. Kemudian biasa sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah hajat. Itu yang penting. Tapi kalau kita bermalam di rumah pas pertama baca suratul Baqarah. Jadi pas pertama kita masuk ke rumah bermalam di situ, wani pamula yang terima bani boleh, kita bacanya suratul Baqarah. Cukup 1 surah saja, suratul Baqarah. Seakan itu selesai 1 malam itu. Magai rumah itu tidak akan ditempati jin selamanya. Kecuali kita memasukkan jin. Kayak si pertama jinnya orang yang memotong kuku di dalam rumah itu sebenarnya memasukkan jin. Karena jin kuku itu tidak bisa keluar. Jadi itu jin akan nukwe, kuilat ikan nukwe itu dia akan tinggal. Itulah sehingga kenapa orang tua dulu kita itu melarang kuku itu ditebarkan di lantai-lantai rumah. Jadi dia kasih kapas, kemudian dia kumpulkan, kemudian dia buang. Karena itu jin kuku ada. Dia itu lang kabola mandari mapalay terus. Kita tidak bisa tidur karena panas. Itu jin kuku. Makanya Nabi itu melarang kita memotong kuku di dalam kamar. Aja tak tahu wakilala kemarae di dalam rumah, hendaknya itu di bagian luar atau dibawa ke dalam rumah. Tapi sebenarnya itu penting. Makanya kalau kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin, itu pada bab terakhir itu ada dari 8 amaliyah yang tidak boleh dilakukan pencari rezeki. Kau kata pasal padale, biasanya pasal padale pak balu-balu padangkang. 8 hal yang tidak boleh dilakukan, itu hadis Nabi. Salah satunya adalah jangan memotong kuku pada selain hari Senin, Kamis, dan Jumat. Itu pantangan.
Jadi kenapa disunahkan memotong kuku pada 3 hari itu? Karena selain itu bisa menolak rezeki selama 40 hari. Itu sampai mau ke Pak Palu-Palu, hati-hati. Jadi ada delapan itu, termasuk menggunakan pakaian yang dipakai sebagai lap. Makanannya pakai baju yang dudukan. Biasa kayak dudukan HP, kacamata atau cangkir, ya, kemudian daster yang kita pakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis. Itu yang bahaya. Dan ini yang banyak orang tua dulu itu hanya mengatakan pemali. Nah, sebab dia tidak tahu istilahnya dia disini hadisan. Ada hadis itu, dan itu hadis sahih. Kita bisa buka dalam kitab Al-Dunia karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika dia membahas hal-hal yang menolak datangnya rezeki. Itu ada, makanya penting saya wasiatkan itu bahwa ini tidak harus hati-hati. Karena mereka tahu ya, hampir semua perempuan lakukan itu ketika biasa simpelnya kan ya bani Ronald. Karena pakai nang kau na cakiri, pernah kan dasar na dulu kan. Itu menolak. Termasuk bersandar di daun pintu itu pantangan. Tidak boleh. Kenapa kita dilarang bersandar di daun pintu? Itu ada 2. Yang pertama, Rihil Ahmar itu tinggal di belakang pintu. 2 tempatnya itu. Yang pertama WC, yang kedua di belakang pintu. Makanya orang yang jatuh di WC itu jarang selamat. Itu karena itu Rihil Ahmar. Itu angin merah yang bisa membuat orang stroke. Dia tinggal di kelapatan pintu. Makanya kita dilarang itu, anak-anak dilarang bermain di belakang pintu. Karena disitulah kadang anak punya penyakit termasuk mudah kerasukan. Itu apa yang dinawat di anak itu setengah macule makriku bukan dimundrin karena di situ dia mudah kerasukan. Jadi itu pantangan semua sebenarnya. Cuma kadang kita tidak perhatikan. Karena itu sebenarnya masuk dalam ilmu hikmah, bukan masuk dalam ilmu fikih. Sebab itu kogamata angka yayasan Islam ada iman, ada ihsan. Kalau Islam itu bicara hukum, di situ lahir mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmaduddin, Hambali. Ada kajian iman. Kalau kajian iman itu teologi, di situ masuk Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah, Sunni, Syiah. Di situ masuk. Ada kajian ihsan, ada kajian tasawuf. Tasawuf itu lahir tarekat. Jadi kalau di iman lahir teologi, di ihsan lahir tarekat, tasawuf, kemudian di Islam itu lahir fikih. Jadi tidak boleh digabung semua ini. Jadi iman dibawa ke kajian Islam pasti rancu. Kajian Islam ditarik ke tasawuf pasti salah. Makanya masing-masing punya tingkatan. Dan di sini penceramah banyak tidak bisa membedakan. Sehingga kadang-kadang kajian Islam ditarik ke kajian iman. Onrotona si salah tahu. Masalah hukum ditarik ke masalah akidah. Itu yang bahaya. Jadi ini penting. Nah, makanya dalam kajian tasawuf itu terbagi. Disitulah lahir ilmu hikmah. Jadi hikmah itu Pak sebenarnya adalah hakikat dari larangan dan perintah. Itu namanya hikmah. Jadi maginya tiayan rebeli karena dia mengandung cacing pita. Itu hikmah namanya. Tapi hikmah itu tidak boleh menghilangkan hukum. Jadi aja tak ada nasabah karena hikmah hukumnya bisa ditinggalkan. Misalnya maka dia tahu ada obat yang bisa membunuh cacing pita, berarti babi sudah halal. Itu tidak boleh. Jadi hukum tetap hukum, hikmah tetap hikmah. Ini makiro. Pada kira makanya dibaca suratul Fatihah, kemudian kita tahan nafas hanya 1 nafas, kemudian kita tiupkan ke badan, itu adalah ruqyah. Fadilahnya adalah bisa mengangkat 70 penyakit. Tapi itu hikmah. Tidak bisa dirubah ketika bahwa ketika ada obat lain bisa tidak dipakai, tidak. Jadi makiro. Jadi jangan sampai berpemikiran simpel hikmah yang runtuh hikmahnya bisa enggak, jangan. Jadi tetap pakai kaidah karena penyakit itu bermacam-macam. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit batin pun terbagi, penyakit zahir juga terbagi. Ada yang dimasukkan orang, ada yang sengaja tidak masukkan, ada yang memang tidak masuk. Makanya setiap orang yang kena gangguan jin itu tidak semua bisa diruqyah. Ketika gangguan jin berada di luar dari dirinya, itu tidak bisa diruqyah. Nah sebab ia nanti Pak Rudi yang kasih lewat karena dia tidak masuk. Kalau dia masuk ya bisa dikeluarkan. Tapi kalau dia tidak masuk hanya mendampingi itu jadi masalah. Makanya ini yang penting saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita ini penting, utamanya kota Makioko boleh itu sampai dan kita nasuruh Imam Sallam. Saya sampai hari ini sebenarnya masih mengatakan kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Sidrap masih keliru.
Sering kita tulis di pintu, Assalamualaikum. Itu kan biasa ditulis di pintu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon baca sebelum. Sebenarnya bukan itu yang mestinya ditempel di situ. Yang mestinya ditempel itu Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Itu yang mesti ditempel. Jadi Assalamualaikum. Itu tujuannya Assalamualaikum kalau masuk ke rumah supaya jin yang ikut ke kita itu tidak masuk. Kalau makanya yang bisa menutup pintu jin itu tidak masuk, hanya salam. Sama kira. Itu sampai kau boleh cuma sempaya, boleh cuma saya kan banyak jin yang ikut itu, bukan setan, jin.